Pertama-tama saya mohon maaf dulu kepada teman-teman semua atau saudara-saudara yang mungkin sudah mendapatkan notifikasi atau bahkan yang sudah menyimak tetapi kemudian keputus di tengah jalan. Video sebelumnya saya rilis dan karena satu dan lain hal saya harus take down. Dan saya bergumul lalu kemudian saya memutuskan untuk membuat video ini karena saya merasa bahwa pesan Tuhan adalah sesuatu yang relevan bagi kita yang saat ini sedang berhadapan dengan ancaman virus corona COVID-19 di Indonesia ini. Karena itu semoga pesan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita dan menjadi pengharapan buat kita. Belakangan ini saya sedang menggumulkan satu bagian firman Tuhan, yaitu salah satu perkataan Yesus menjelang Jumat Agung, perayaan Jumat Agung dan Paskah di tahun ini, teman-teman. Perkataan itu adalah perkataan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya merasa ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat amat relevan dengan keadaan kita hari ini. Social distancing yang kita hadapi hari-hari ini membuat kita begitu terbatas, membuat kita tidak bisa beraktivitas, pekerjaan kita terhambat. Bagi saudara-saudara yang bekerja, berusaha, tentu usaha saudara mengalami penurunan karena sepi. Kita mesti mengakui ekonomi kita begitu terhantam juga oleh karena pandemi virus ini. Dan juga bagi setiap kita yang lain dalam segala aktivitas kita, kita harus mengurung diri di rumah, membatasi jalan kita keluar kemana-mana, dan sungguh itu sesuatu yang tidak kita nikmati, sesuatu yang tidak kita sukai. Bahkan mungkin tidak jarang dari saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, siaran ini, mungkin ada saudara kita, sahabat, teman kita yang mungkin mengalami atau terpapar virus ini, atau bahkan ada di antara mereka mungkin yang akhirnya harus kehilangan nyawa. Gue merasakan hal yang sama ketika ada beberapa orang yang datang lalu mengatakan orang yang terdekat bagi mereka meninggal dunia. Dan sungguh ini membuat kita sama-sama berduka cita. Tetapi firman Tuhan ini, perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perkataan ini mungkin adalah perkataan yang bagi kita di awal tadi mengernyitkan dahi. Kita merasa bahwa kita tahu ayat itu, kita berpikir bahwa ayat ini sedang bicara tentang percaya Yesus, masuk surga. Saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa perkataan Yesus itu tidak sedangkal yang kita pikirkan. Saya percaya bahwa perkataan Yesus ini sedang berbicara tentang satu hal yang lebih dari hanya sekadar percaya Yesus masuk surga. Dan bagi saya itu adalah sesuatu yang terlalu oversimplifikasi. Kita harus melihat konteks dari perkataan ini, di mana Yesus mengatakan di ayat pasal 14 ayat 1, di situ Yesus mengatakan, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku," kata Yesus. Perkataan ini adalah satu perkataan yang punya konteks. Kalau kita perhatikan baik-baik, Yesus mengatakan kepada para murid untuk jangan gelisah, karena mereka sementara sedang gelisah pada saat itu. Ini adalah perkataan di mana peristiwa pada waktu itu Yesus sedang makan Paskah, Last Supper dengan murid-muridnya, makan perjamuan terakhir. Dan di dalam bagian kejadian yang sama, paling tidak Yesus mengatakan dua kalimat. Yang pertama adalah Yesus mengatakan di pasal yang ketiga, di ayat yang ke-21, di situ dikatakan bahwa, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Perkataan ini adalah perkataan yang tentu mengguncang para murid, karena para murid pada saat itu tidak menyangka bahwa ada di antara mereka yang akan menyerahkan Yesus, kecuali Yudas, ya. Para murid selama ini mengikuti Yesus dengan setia. Mereka melihat dan mereka adalah saksi mata dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dia melakukan mujizat, dia mengubah air menjadi anggur, dia menyembuhkan orang, dia menghardik angin ribut, dia membangkitkan orang mati. Sehingga perkataan Yesus adalah perkataan yang tidak bisa atau tidak usah disangsikan lagi. Ketika Yesus mengatakan, "Aku berkata padamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku," mereka bertanya-tanya dan mereka menjadi bingung. Bingung,
Ada sebuah ketidakpastian di sana. Bahkan kalau saudara perhatikan di pasal yang ke-13 ayat yang bagian perikop 31 sampai 38, di situ Yesus mengatakan, sesungguhnya untuk seketika lagi aku akan bersama-sama dengan engkau. Dalam bagian lain Yesus mengatakan gembala akan dipukul, gembala akan diserahkan, sedangkan dombanya akan tercerai-berai. Yesus mengingatkan para murid setidaknya 3 kali bahwa saatnya akan tiba bahwa dia akan diserahkan, dia akan mati, dan dia akan menyerahkan nyawanya di Yerusalem. Perkataan-perkataan ini tentu membuat para murid begitu gelisah, begitu khawatir, begitu merasa tidak ada sebuah kepastian. Ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya mendapatkan satu data bahwa gambar yang sementara saudara lihat ini adalah namanya Richards Curve. Jadi kurva Richards ini adalah sebuah kurva atau sebuah rumus matematika yang dipakai oleh para matematikawan untuk menghitung dampak atau penyebaran dari virus corona ini. Kurva ini dipakai untuk menghitung pola di Korea Selatan misalnya, ya, dan di China juga, dan dari masa-masa awal para peneliti mengatakan bahwa berdasarkan kurva ini di Indonesia seharusnya di akhir Maret adalah puncak dari penyebaran virus ini, sehingga pemulihan dari pandemi corona di Indonesia bisa lebih cepat. Tapi ternyata kemarin saudara-saudara, kalau saya tidak, tanggal 27 saya mendapatkan satu berita bahwa para peneliti ITB itu justru memprediksi dengan melihat perkembangan data terbaru, puncak dari penyebaran virus ini bisa jadi berada di tengah-tengah April, dan akhirnya tentu bisa lebih mundur, bahkan bisa dikatakan bisa bergeser hingga Lebaran. Ketika kita melihat berita ini, melihat setiap hari sosial media yang kita baca, saya menebak kita makin khawatir. Saya menebak kita makin gelisah, melihat keadaan yang bukannya makin membaik tapi justru makin memburuk. Kita merasakan sendiri dampak itu, dan kita mungkin sebagian besar merasakan kegelisahan yang luar biasa. Nah, perkataan Yesus, kenapa tadi saya katakan perkataan ini relevan buat kita hari ini, bukan hanya sekadar masuk surga. Karena saya percaya bahwa kita semua justru pada saat ini nggak pengen cepat-cepat masuk surga. Perkataan ini relevan karena Yesus mengatakan kepada para murid jangan gelisah. Karena kita sementara berbagi satu perasaan yang sama dengan para murid. Bagi saya, kita merasa gelisah, kita merasa khawatir, kita merasa tidak pasti, kita merasa bahwa hidup kita ini begitu terombang-ambing di tengah-tengah keadaan virus corona ini. Makanya Yesus mengatakan jangan gelisah, percayalah kepadaku. Kata percaya di sini adalah menggunakan kata pisteo, pistis. Yang seringkali orang pikir percaya itu hanya sekadar tahu, ya. Yang perlu saya garis bawahi adalah percaya bukanlah sebuah pengetahuan bahwa kita percaya ada Yesus dan Yesus Tuhan dan bla 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 dan sebagainya. Percaya di sini berbicara tentang sebuah sikap hati untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Saya suka sekali pakai ilustrasi. Percaya itu bagaikan kita menaruh kepala kita di sebuah bantal. Siapakah di antara kita yang menaruh kepala di bantal, lalu kemudian kita merasa khawatir kalau bantal ini tidak mampu untuk menopang kepala kita, atau bantal ini akan mengecewakan kita, mencelakakan kita? Saya percaya kita yang waras, kita tahu bahwa bantal ini akan baik-baik saja dan kepala kita akan baik-baik saja. Kita akan menaruh kepala kita dan kita akan tertidur dengan baik. Karena kita tidak memikirkan lebih lanjut apakah bantal ini akan mencelakakan saya. Orang tertidur dengan baik, berbahagialah orang yang demikian. Tapi hari-hari ini banyak di antara kita tidak mampu tertidur dalam tanda kutip karena kita terlalu gelisah. Kita tidak mampu bersandar kepada Tuhan yang adalah, kalau dalam cerita saya tadi, dalam tanda kutip, seperti bantal yang sanggup untuk memberikan sandaran yang baik buat kita. Amsal pasal yang ketiga ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kalau teman-teman, saudara-saudara perhatikan, lawan kata dari Amsal pasal 3 ayat 5, lawan kata percaya di sini adalah bukan tidak percaya. Lawan katanya adalah
bersandar pada pengertian sendiri. Saudara-saudara, bersandar kepada Allah itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan lawan kata dari bersandar pada Allah adalah bersandar pada diri sendiri. Makanya kenapa saya mengatakan bahwa percaya di sini bukan hanya sekadar tahu, tetapi percaya di sini adalah sebuah sikap hati, sebuah sikap yang mempercayakan bersandar penuh kepada Tuhan. Kata bersandar ini adalah satu hal yang penting. Nah, pertanyaannya, maukah kita bersandar kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu saat ini? Kalau saudara perhatikan di ayat yang keempat, di situ dikatakan, di ayat yang kelima di situ dikatakan, Thomas berkata pada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Menunjukkan bahwa murid-murid begitu terbatas di dalam merasakan apa yang mereka rasakan, dan murid-murid begitu terbatas dalam melihat apa yang sementara Yesus lakukan. Tapi kita tahu sama-sama bahwa Yesus sedang mempersiapkan jalan. Maksudnya adalah Yesus sedang mempersiapkan karya keselamatan ketika dia akan menyerahkan nyawanya di kayu salib dan dia mati sebagai korban penebusan bagi umat manusia, sehingga umat manusia mengalami pendamaian dengan Allah. Mengenai topik ini gue akan bahas setelah ini, masalah penebusan. Tetapi poin utamanya adalah Yesus sedang bekerja mempersiapkan jalan keselamatan agar manusia kembali kepada Allah Bapa. Dan itulah sebabnya kenapa tadi di awal ini gue mengatakan bahwa ini bukan hanya sekadar masuk surga, tetapi ini berbicara tentang damai sejahtera yang sementara Yesus janjikan ketika nanti Yesus menyelesaikan karya keselamatan, maka kita manusia akan berjumpa atau relasi kita akan pulih bersama-sama dengan Allah Bapa, dengan Tuhan. Karena relasi kita pulih, maka disitulah damai sejahtera yang sesungguhnya. Sehingga hidup itu, kalau saudara perhatikan di ayat yang kelima, Thomas mengatakan, "Kami tidak tahu jalannya." Tetapi Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dengan kata lain, Yesus yang mengatakan, "Akulah." Ya. Berbicara tentang akulah, perkataan Yesus di sini menggunakan istilah Yunani ego eimi. Ego eimi itu adalah satu kata yang tidak bisa kita abaikan saja. Ini adalah satu perkataan yang sama, yang kalau kita tarik, ini adalah perkataan yang digunakan oleh Yahweh atau Tuhan ketika Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan umat Israel dari tanah perbudakan. Waktu itu Musa bertanya kepada Tuhan begini, "Tuhan, seandainya orang Israel bertanya, siapakah namamu?" Tuhan berkata begini, "Ehye, Esher, Ehye." Nah, dari perkataan Ehye, Esher, Ehye ini adalah perkataan yang mempunyai arti aku adalah aku, diterjemahkan di dalam LAI. Aku adalah aku, Ehye, Esher, Ehye ini disingkat menjadi YHWH, atau orang Israel memanggilnya Yahweh. Makanya kalau saudara tahu arti nama Yehova, Yahweh, berasal dari perkataan Ehye, Esher, Ehye ini. Nah, perkataan ini adalah perkataan yang Yesus juga gunakan ketika dalam bagian pasal 14 ayat 6 tadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Ini adalah sebuah perkataan yang secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa Yesus itu menyamakan diri dengan Tuhan yang memanggil Musa, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai jalan. Kalau Thomas pada saat itu dan murid-muridnya bingung jalannya kemana, Yesus bilang, "Aku." Murid-murid pada saat itu gelisah dengan hidup mereka. Yesus mengatakan, "Akulah kebenaran itu. Percayalah kepadaku." Murid-murid pada saat itu sedang bingung dengan hidup mereka. Yesus mengatakan, "Akulah hidup itu sendiri." Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan bahwa percayalah kepadaku. Aku sedang bekerja di belakang layar. Aku sedang bekerja mempersiapkan jalannya. Meskipun pada saat itu murid-murid sementara bingung, ingat Tuhan tidak diam. Tuhan kita bukan Tuhan yang terkaget-kaget dengan keadaan pandemi virus ini. Saudara, kita mesti camkan itu baik-baik. Tuhan kita sedang bekerja di belakang layar. Yang kedua, perkataan Yesus ini adalah satu perkataan yang ingin mengingatkan para murid-muridnya bahwa dia sedang mempersiapkan hidup yang kekal bagi setiap kita.
Dia ingin mengajak kita untuk melihat bahwa kehidupan ini bukan hanya sekadar hidup secara jasmania. Kehidupan yang saat kita jalani ini bukan hanya sekadar perkara makan dan perkara minum, perkara mendapatkan fasilitas yang baik, perkara untuk mendapati barang branded, perkara untuk mendapati rumah yang besar, atau kendaraan yang tercanggih, atau gadget yang paling canggih terbaru hari ini. Bukan. Perkataan Yesus ingin mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini tidak mampu untuk kita sandarkan hanya pada perkara-perkara jasmania, tetapi harus kita sandarkan pada perkara yang lebih kekal, perkara daripada Tuhan. Dengan social distancing yang sementara kita alami hari ini, kita tahu bahwa kita terbatas. Tetapi justru dengan social distancing ini adalah kesempatan bagi kita untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama, bukan? Ada jemaat yang mengatakan pada saya, justru di dalam social distancing ini, mereka punya kesempatan untuk doa bareng, kesempatan beribadah bareng, meskipun di rumah masing-masing. Tapi ada waktu di mana biasanya mereka tersandra oleh pekerjaan, tersandra oleh kesibukan, tersandra oleh rutinitas hari-hari, dan mereka tidak punya waktu untuk duduk bersama, memulihkan relasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Justru ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk merefleksikan kembali hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, tujuan kita hidup, bahkan cara kita hidup. Justru melalui firman Tuhan ini, saya ingin bagikan buat saudara-saudara semua bahwa mari kita percaya dan bersandar kepada Tuhan, harap pada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan lewatilah masa-masa ini dengan berharap hanya kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.